Mujizat Tuhan ada di dalam hidup kami. Mujizat Tuhan ada di dalam kesehatan kami. Sebab itu Tuhan, kiranya firman-Mu itu dapat boleh menembus setiap tulang-tulang kami, dapat boleh menembus setiap denyut-denyut nadi kami Tuhan, sehingga kami dapat boleh merasakan dan kami dapat boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan pada waktu dimulai dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua umat-Mu, bukalah setiap pikiran, mata hati mereka. Demikian juga yang sedang ikut live streaming Tuhan, Engkau yang memberkati, sehingga mereka juga diberkati dan juga mereka menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Apabila ada kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa roh jahat, kami bersatu hati, kami melumpuhkan, kami mematakan, kami menghancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kuasa Roh Kudus, api Roh Kudus turun atas kami. Api Roh Kudus dari tempat ini, api Roh Kudus melingkupi kami, setiap kami yang ada di sini, sehingga kami merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Mari bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia. Kalau Tuhan Yesus selalu setia, kita juga harus tetap setia. Dalam segala apapun yang terjadi, badai, gelombang, masalah, persoalan, kita harus tetap setia. Setialah sampai mati. Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kalau kita selalu setia kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tangguh yang dipakai oleh Tuhan. Kalau sedang terjadi persoalan, kalau sedang terjadi masalah, itu Tuhan sedang mempersiapkan kita. Kalau dia adalah laki-laki, maka dia akan disebut sebagai kesatria. Kalau dia adalah seorang perempuan, maka dia adalah yang diangkat oleh Tuhan, yang diberi gelar oleh Tuhan sebagai Putri Sion atau Putri-Putri Yerusalem. Jadi harus tangguh dalam menghadapi semua masalah, semua persoalan. Seperti hambanya harus diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya sudah beritahukan bahwa hamba akan diperhadapkan dengan sesuatu tantangan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena supaya dilihat sejauh mana kesetiaan. Kenapa itu terjadi? Supaya terlihatlah sejauh mana saya tangguh. Terlihatlah sejauh mana saya bisa memiliki ketahanan dalam menghadapi sesuatu. Amin ya. Oleh sebab itu pada saat ini saya akan demonstrasikan apa itu dosa dan demonstrasi apa itu kebenaran. Dan hari ini mungkin belum pernah saya beritahukan sebelumnya, tapi pada hari ini inilah. Mari kita buka hati kita, pikiran kita, supaya kita dapat boleh mengenal apa itu dosa dan kebenaran. Kita baca langsung firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya pasal 59. Yesaya 59 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Dua ayat saja. Yesaya pasal 59, Yesaya 59 ayat pertama sampai ayat kedua. Iya, sama-sama kita baca. 3, 2, iya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Dari awal sekali lagi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarnya. Katakan amin. Nah, sekarang saya mau mengingatkan kita bahwa secara umum kita mengenal bahwa Tuhan itu selalu mengampuni. Kita mengenal bahwa Tuhan itu selalu memaafkan. Begitu kan? Kalau kita berbuat salah hari ini, mungkin nanti malam kita akan datang berdoa kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan ampuni aku. Dan kita berkata, Tuhan maafkan aku. Kita berkata bahwa
Aku tidak melakukannya lagi Tuhan. Jadi secara umum tentu kita berkata bahwasanya Tuhan sudah memaafkan kita. Karena kenapa? Untuk itu Tuhan mati untuk mengampuni kita. Tapi harus kita ketahui, harus lebih lagi kita mengenal bahwasanya hamba dosa, orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Barang siapa yang berbuat dosa, ia adalah hamba dosa itu. Ya. Dan dosa itu melahirkan yang namanya apa? Maut. Harus kita perhatikan. Bahwasanya jangan terus kita berkata bahwasanya Tuhan itu pemurah, Tuhan itu memaafkan, Tuhan itu mengampuni. Ingat, yang berbuat dosa tetap hamba dosa. Itu. Ingat, yang berbuat dosa itu tetap yang namanya ia diberi sanksi. Ia diberi teguran. Memang Tuhan memaafkan, memang Tuhan mengampuni. Pada hari ini saya akan memberitahukan kenapa harus kita ditindak. Kenapa harus kita diberi sanksi kalau kita sudah berbuat dosa? Bukan berarti tidak diampuni oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak memaafkan kita, tapi harus benar-benar kita ketahui pada hari ini bahwasanya setiap yang berbuat dosa pasti akan diberikan sanksi itu. Saya akan demonstrasikan. Jadi saya minta pemuda di sini ya sekitar 4 orang. Silakan berdiri di situ. 4 orang pemuda. Ya 3 itu, 1 di sini. Di depan itu. Ya, perhatikan baik-baik. Ini terpisah. Ini kamu di sini. Tuh ya. Ya di sini, bisa di sini. 2 orang di sini. Nah, orang ini telah banyak melakukan yang namanya dosa, pelanggaran. Bukan berarti dia sudah melakukan dosa ya. Contoh, amin. Dia sudah banyak melakukan dosa. Ketika dia sudah banyak melakukan dosa, maka ia datang kepada Tuhan. 1 orang lagi, sini. Contohnya ini adalah Tuhan, bukan Tuhan asli ya. Nih, sini. Tuh. Ini dia setelah berbuat dosa. Lihat ini. Nah, ketika dia telah berbuat dosa, maka dia meminta maaf kepada Tuhan. Ini adalah contohnya Tuhan. Kamu berlutut, coba berlutut. Dia berdoa, minta maaf kepada Tuhan. Sudah. Dosa yang diperbuatnya adalah kepada ini, kepada itu. Dia sudah melukai ini, dia sudah memfitnah ini, dia sudah merugikan ini, segala macam. Itu ya. Sehingga juga orang ini berdoa kepada Tuhan, berdoa. Kalian juga berlutut, menyampaikan apa yang telah kalian alami, apa yang telah kalian rasakan oleh karena perbuatan ini. Kalian menyampaikan kepada Tuhan juga, benar kan? Bisa dimengerti? Mereka yang ketika orang ini tetap menyampaikan kepada Tuhan bahwa orang ini telah merugikan mereka. Sementara ini juga terus minta maaf kepada Tuhan, terus minta maaf. Lalu bagaimana sikap Tuhan di situ? Ini juga terus diadukan. Ini kan mereka mengadukan ini. Jadi inilah pekerjaan iblis, selalu mendakwa manusia. Ya kenia, apalagi nasoka saya. Imane ya udah, ifalu. Sementara Tuhan, aduh bagaimana ini? Uampuni keidaan. Kalau saya ampuni ini juga laporan ini ada juga banyak ini. Apalagi kalau ada iblis, ya iblis bisa sampaikan kepada Tuhan Allah bahwa ini telah berbuat ini. Jadi dia menuntut satu keadilan kepada Tuhan. Bagaimana sikap Tuhan? Walaupun ini diampuni sebenarnya oleh Tuhan, dimaafkan sebenarnya oleh Tuhan, tetapi oleh karena banyak laporan di sini, banyak dakwaan di sini, harus ini tetap ada yang namanya keadilan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mengampuni, bisa dimengerti? Bukan berarti Tuhan tidak memberikan peluang untuk ia berubah. Tidak, tapi karena banyak dosa yang diperbuatnya, segala macam banyak laporan, banyak aduan telah disampaikan kepada Tuhan. Tapi kan, ya tuntut keadilan keluar lagi. Itu yang bangunannya kita tuh sama lo sini pada aku sutri dunia. Yang mana? Jadi Tuhan jadinya serba salah kan?
sehingga orang ini harus diberi tindakan. Bisa dimengerti? Aku udah semali kami nama pengadilan. Ketika kita datang ke pengadilan, kita berkata kepada pengadilan, anggota pengadilan atau petugas pengadilan, bahwasanya seseorang ini telah merebut batas tanah saya. Jadi ada orang yang dirugikan, ada kan? Ada orang yang dirugikan. Jadi tentu pengadilan di situ mencari mana yang benar ini. Jadi ketika orang yang mengadukan itu merasakan sesuatu yang namanya ketidakadilan, maka pastilah ia itu tidak senang kepada ketua pengadilan atau kepada hakimnya. Tidak senang dia kan? Karena itu harus diselesaikan. Demikian juga dengan dosa itu, pelanggaran itu. Bukannya Tuhan tidak mau mengampuni, tapi setiap pelanggaran wajib ada sanksinya. Amin. Setiap pelanggaran dosa itu wajib harus diberi teguran, supaya nampaklah, terlihatlah keadilan Tuhan itu. Bisa loh? Aburan lalu hati gila teguran terkadang nama ngadika, terkadang kalau kita berdoa, Tuhan, ini orang jahat ini Tuhan, lumpuhkan saja dia Tuhan. Ini orang jahat Tuhan, utahkan aja dia Tuhan. Ya kan? Karena saya balik. Kita kan sudah sakit hati karena perbuatannya, lalu kita meminta keadilan Tuhan. Jadi untuk kita mengerti apa itu dosa. Kalau Tuhan itu mengampuni, hati usaha laporan bisa saja ya, Tuhan mengampuni, Tuhan mengajari, Tuhan mengingatkan. Tapi karena banyak laporan, mau bagaimana? Amin. Kita mengerti? Bisa kita mengerti ya? Amin. Tuhan memberkati. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah, seperti begitu dia. Jadi inilah yang dikatakan oleh Tuhan, bahwasanya bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, untuk memberikan kepada kita apa yang kita minta. Tapi karena banyak laporan-laporan, banyak aduan, banyak dakwaan oleh iblis, itu yang menjadi penghalang. Itu yang menjadi hambatan. Tuhan sudah sediakan ini, Tuhan sudah sediakan. Tapi karena banyak laporan, coba bagaimana seperti Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub pada waktu itu. Jadi apa kata Tuhan kepada iblis? Silahkan pegang dia. Silahkan pegang dia. Tapi satu hal yang tidak boleh kau pegang adalah nyawa kehidupannya. Amin. Nah, jadi sepanjang pada waktu itu, iblis itu selalu mengintai si Ayub. Ia mengintai Ayub. Kalau ia mendapatkan satu saja kelemahan Ayub, kalau ia mendapatkan satu saja celah itu, maka dia sudah lari terburu-buru melaporkannya kepada komandan satu, itu kepada Tuhan. Kalau ia melihat satu saja, walaupun Tuhan sudah berkata, Ayub itu adalah orang yang taat, Ayub itu adalah orang yang setia. Tuhan kan sudah memberikan satu kepastian kepada si iblis. Dia berkata, dia tidak akan menyangkal aku iblis. Tidak akan. Le pernah sangka raudoro iblis aku kayu berayub dalam adalah inoniku. Nah, jadi sebuah Tuhan di sini kan dia itu membanggakan Ayub, memuji Ayub, memberikan dorongan semangat untuk Ayub. Begitu juga kita. Kalau Tuhan sudah membanggakan kita, kalau Tuhan sudah memilih kita, mari kita jaga benar-benar. Amin ya. Kalau Tuhan sudah jempol kepada kita, kita harus bisa memelihara, menjaga kepercayaan Tuhan. Bisa dimengerti? Karena iblis itu akan selalu ada. Ia selalu ada di samping kita. Seperti Tuhan mengizinkan iblis itu, silakan. Mulai pada saat itu juga iblis itu mengintai. Bufaizo mui yobi, iya. Mui bagabera yobi, iya. Mui bagabera yobi, megigafulka. Ya, karena kenapa ia mau? Kalau satu saja kelemahan,
Ia mau mendapatkan kalau ada satu dosa yang dilakukannya. Cepat-cepat iblis itu melaporkan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya manusia dengan setan iblis itu sebenarnya sama di hadapan Tuhan. Berhikmatlah. Amin. Kalau kekurangan hikmat kata Tuhan, mintakanlah kepada Tuhan. Kalau sudah ada hikmat itu, ya udah gunakan saja hikmatmu. Sama sebenarnya. Jangan manusia sombong. Manusia, saya itu manusia ciptaan yang mulia di hadapan Tuhan. Benar, ciptaan yang mulia. Benar itu. Kalau bisa menjaga kekudusan hidup. Benar, memang ciptaan yang mulia. Tapi kalau ada satu pun didapat oleh iblis, nah ketahuan ke iblis, itu iblis langsung sampaikan kepada Tuhan. Oh Tuhan, rupanya juga begini loh Tuhan. Ini Ayub ini tidak setia. Ini Ayub ini menyangkal Engkau Tuhan. Apa jadinya? Ada tindakan. Jadi intinya pada hari ini, bukannya Tuhan tidak sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Bukannya Tuhan tidak mempercayakan perkara yang besar, karena kita masih belum menyelesaikan perkara yang kecil. Kalau kita mau dipercayakan oleh Tuhan perkara yang dahsyat, perkara yang lebih besar, haruslah kita bisa dipercaya pada perkara-perkara yang kecil. Amin ya. Nah ini yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi jangan berkata bahwasanya harum manis sesuaian. Jangan katakan Pak, bagaimana ini Tuhan? Sudah lama saya minta kepada Tuhan. Sudah lama saya minta Tuhan untuk menyembuhkan saya. Sudah lama saya minta Tuhan untuk memberi saya mobil. Sudah lama saya minta Tuhan untuk memberikan apa yang menjadi pergumulan. Loh, kok masih belum ada Tuhan? Bisa dimengerti? Kalau kita sudah dilaporkan oleh iblis kepada Tuhan, ada teguran, ada sanksinya. Jadi pada saat kena kita sesuatu, pada saat sesuatu sedang menimpa kita, pada saat sesuatu sedang diperhadapkan kepada kita, harusnya kita bersyukur. Contohnya, kita mengalami penyakit. Ketika kita mengalami penyakit pada saat ini, atau pada bulan yang lalu, atau pada bulan yang akan datang, itu berarti Tuhan sedang menggodok kesalahan kita waktu yang lalu, untuk kita dapat menebusnya. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak mau menebus kita. Bisa dimengerti? Kalau sedang ada sesuatu di sini, penyakit di sini, itu karena banyak laporan-laporan kemarin, banyak dakwaan kemarin. Jadi ketika kena pada saat sekarang, ketika terjadi pada saat sekarang, kita itu sedang diajari Tuhan untuk supaya dosa kemarin, pelanggaran kemarin dapat boleh terkikis satu persatu melalui penderitaan saat sekarang itu. Amin ya. Nah itu ya, ada dua hal. Kalau sedang terjadi satu penderitaan sekarang, ingatlah bahwa Tuhan sedang berusaha mengikis pelanggaran yang telah berlalu itu dengan lewat penderitaan, sanksi, teguran-teguran yang kamu alami saat sekarang. Dengan sendirinya, kalau sudah boleh simandekina no awai tajalan hukuman pak penjara sehingga rai hukuman. Demikian juga kita, kalau kita sedang alami penderitaan, Tuhan sudah tetapkan bahwa oleh karena pelanggaran, oleh karena dosamu, kamu akan mengalami penderitaan selama 6 bulan. Maka harus pun berakhir 6 bulan, sehingga tuntutan itu sudahnya namanya ada keadilan Tuhan. Amin ya. Sehingga tanda bahasai, sehingga semangat megenosai, lo merasa dirugikan ya, berenoi jalani proses nih tahu. Pola hukumnya dia sudah dihukum, proses sudah berlaku atasnya, dan sehingga dosa itu tidak akan diungkit lagi kepadanya. Bisa dimengerti? Jadi kalau penderitaan sedang terjadi, kalau sesuatu apapun sedang terjadi, ingatlah itu juga bagian dari pelanggaran yang kemarin untuk dihapus dan dikikis oleh Tuhan secara perlahan-lahan. Daripada idamnya arena tebus dan niat, daripada nanti kamu baru tebus pada waktu kamu dipanggil oleh Tuhan, lebih baik sekarang kita menebusnya. Lebih baik sekarang kita menjalaninya daripada nanti kalau kita jalani tersiksa kan. Amin. Itu pertama.
Kedua, pahami terus. Kalau sedang terjadi penderitaan sekarang, kalau sedang terjadi yang namanya sesuatu masalah saat sekarang, bukan hanya karena masalah belakang, bukan. Ini ada dua hal. Kalau terjadi saat sekarang, kita harus berpikir, apa kira-kira yang terjadi? Apakah karena masa lalu? Ataukah yang terjadi ini untuk melatih saya ke depan? Bisa dimengerti? Contohnya begini, kalau saat terjadi sesuatu masalah, goncangan, kalau sedang terjadi sesuatu yang namanya yang banyak mengusingkan kepala saya berpikir, kemana arah ini? Apakah arahnya Tuhan sedang melatih saya untuk saya bisa menjadi orang yang tangguh pada waktu yang akan datang? Artinya Tuhan sedang mengajari kita. Amin. Tuhan sedang mengajari dan Tuhan sedang melatih ketahanan kita. Sejauh mana? Uli sebenarnya menurut kita balik Pak Ibu. Mungkin dalam semua kita kan lebih ke desiawa 50 kilo. Tentukan yang dari sekali 10 kilo, ya kan? Nah, kalau yang harus 10 kilo, mai mau sih lah tuh belezara kilo. Besoknya lagi mulai ya boleh saya dulu mulai fakta apa sih? Boleh nasi ufun kan? Ya, menuju bukan karena kan menuju bukan buju kan? Kalau langsung tuh itu. Jadi anak-anak dia ni ada saya dia mai fu dia ada di faro ada yang saya. Ada kayaknya kuat. Ketika dia kuat, ladu sehingga tolong lah saya. Amin. Demikian pada saat sekarang, kalau sedang terjadi penderitaan, itu berguna pada masa yang akan datang. Itu berguna untuk melatih ketahanan kita. Sejauh mana kita tahan, sejauh mana kita bisa menyelesaikan, sejauh mana kita bisa bijaksana. Amin. Haruslah ufun lato sekali testimua. Ufun yang namanya ada yang namanya pemeriksaan. Jadi nano lewat ke pemeriksaan. Kalau kita sudah lewat dalam pemeriksaan, maka barulah Tuhan akan mencurahkan berkat itu atasmu. Maka barulah apa yang kamu minta itu diberikan oleh Tuhan. Jadi ada dua hal yang perlu kita ketahui. Apa yang kamu alami saat sekarang? Apa yang sedang terjadi saat sekarang? Kita harus bisa memutar kembali dari belakang. Apa karena yang sudah berlalu, ataukah sesuatu sedang Tuhan persiapkan bagiku pada waktu yang akan datang? Saya percaya apa yang sedang kita alami pada saat ini adalah bagian dari rencana Tuhan pada waktu yang akan datang. Amin ya. Bagian dari rencana Tuhan, karena Tuhan mempercayakan kepada kita perkara yang besar sebentar lagi. Segala goncangan, segala apapun badai, segala apapun persoalan, belajar untuk tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Amin ya. Jadi demikian saja firman Tuhan, karena sebenarnya kita sudah sangat terlambat, sudah jam 12. Namun Roh Kuduslah yang akan memberikan kepada kita pengertian. Roh Kuduslah yang akan mengajari kita sehingga firman pada hari ini tidak akan terlupakan. Firman hari ini menjadi kekuatan bagimu. Firman hari ini menjadi penolong bagimu. Ingatlah, bertahanlah selalu dalam penderitaan. Jawabannya bukan berasal dari saya. Nah, mereka gue pendeta, nyalami gue ya tak? Apakah bermasa lalu bu? Ataukah sesuatu sedang Tuhan rencanakan? Jawabannya sama siapa Anda? Sama pendeta kah? Sama? Bukan sama Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk sama siapa deh? Sama siapa ada jawabannya? Diri sendiri, benar yang dia katakan. Jawabannya dalam diri sendiri. Nah, so bukan gue yang dia menepa. Ini adalah gue yang dia. Hadir kira-kira. Tengah ke rumah lagi so bukan saya. Tengah ke so bukan. So bukan orang yang susah. Jadi jawabannya bukan sama Tuhan ya. Setuju? Sama diri kita sendiri. Yang gara-gara kita ketemu saya balik. Yang gara-gara saya. Jadi bagi ada sama teguran. Baga nahu ya dari teguran baga. Berina tola terkikis terhapus lah. Lena kita tebus tanya saya. Daripada dia tebus ya marasi.
Lebih baik saat sekarang berdoa kepada Tuhan saat sekarang. Tuhan, apapun pelanggaranku, masalahku, apapun kemarin yang sudah saya lakukan keburukan, Tuhan, biarlah aku dapat boleh menebusnya saat sekarang. Apapun Tuhan berikan sanksi, penderitaan, sakit, penyakit, yang penting saya bisa tebus. Itu saja. Amin. Berani enggak? Ya palingan na berani tayo tamani soya ifa ka mga salama si mane bang ifa uma zal ba kana bono. Artinya ini ina ifa zal daw langi ba ifa zal na boda. Paling abai berani tayo tamani soya siap lo terima sanksi. Siap lo terima ina tolong tebusin ka. Ya mangira-ngira itu tamai kan. Amin. Amin. Itu dia ya. Lagi puji Tuhan, demikian juga dengan gembala kalian yang malam Natal kemarin telah saya nubuatkan sesuatu. Sebab itu tetaplah bertahan sampai pada kesudahannya. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan selalu menghibur kita. Mari kita bangkit berdiri dan pertemuan untuk sebelumnya dulu kita akan melakukan pembaptisan. Kita akan bernyanyi dulu kepada Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, di tengah ombak. Bapak untuk maju ke depan yang telah dipilih untuk mengurus yaitu komisi Bapak, ya, anggota komisi Bapak untuk maju ke depan yang akan diteruskan. Bapak Ibu Wasek, Seksi Kerohanian Bapak Putih, Bapak Julfan Warumo, Sosial Bapak Makari, Bapak Macitra, Bapak Marika, Bapak Maris Kurasi. Yesus berartikan, Yesus berartikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan sampai kesayang setia. Pak Ketua Kali kita bawa ke Tuhan. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan. Yesus perhatikan angkat pujiannya. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibentukkan dengan penuh. Terus berdoa Bapa yang ada di dalam surga. Pada saat ini hamba pun mendoakan mereka, yaitu sebagai anggota komisi kaum Bapa Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dan lihatlah mereka sedang ada di hadapan hamba-Mu dan di hadapan salib-Mu Tuhan. Mereka telah menyerahkan diri mereka. Oleh sebab itu pergunakanlah mereka dan pakailah mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan mereka kekuatan yang baru dan berikan kepada mereka pengetahuan. Berikan kepada mereka roh kebijaksanaan
hidup mereka. Berkati mereka sehingga mereka dapat boleh mengembangkan pelayanan lewat komisi kaum bapa. Di dalam nama Yesus, kalian diberkati apapun bidang-bidang kalian, apapun tugas-tugas kalian. Kalian diberikan roh Allah di dalam hidup kalian. Kalian diberikan kekuatan, kalian diberikan roh kebijaksanaan, kalian diberikan pengetahuan, kalian diberikan hikmat oleh Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, telah diberkati oleh Allah. Yesus perhatikan, haleluya. Silakan kembali ke tempat Yesus diberkati. Dan harus percobaan hampir terhilang, tujuan demikian juga kita akan menghabiskan komisi pembangunan, anggota komisi pembangunan yang akan saya sebut namanya untuk berfirman. Seksi perencanaan Bapak Riki dia, seksi humas Bapak Yen dia, seksi keamanan Bapak Rizky Lasir, Bapak Randy Lasir, dan begitu juga dengan ya itu saja. Ya selamat ke depan Barcelona, lawan hati ada Yesus perhatikan, Yesus dan kepada ketua komisi Bapak untuk bersama-sama untuk kita mendoakan mereka maju ke depan, kepada ketua komisi pembangunan juga, haleluya, yang sudah haruslah diberkati dan kepada ketua komisi pemuda juga kita sama-sama untuk mendoakan ke depan, haleluya, semua mereka akan mengemban tugas Yesus dan telah untuk komisi wanita untuk kita sama-sama menghabiskan mereka maju ke depan. Air mata dia mengenal, dia mengenal hati yang penuh penyesalan dosa. Musik saja terlalu. Dengarkanlah anggota komisi pembangunan. Kalian mengemban tugas yang kalian emban adalah tugas yang mulia. Tugas yang kalian emban adalah tugas yang berharga di mata Tuhan. Kiranya penghabisan ini kalian dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Pada saat ini hamba akan mendoakan dan menghabiskan kalian oleh kuasa-Nya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, hamba berdoa kepadamu ya Tuhanku, kiranya Engkau yang memberkati komisi pembangunan ya Tuhan, dimulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan seksi-seksi bidang-bidang yang telah tersusun rapi. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya kuasa-Mu yang memberikan kepada mereka kekuatan yang baru, supaya mereka dapat boleh mengemban, melaksanakan, menjalankan tugas amanah dari surga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah setiap komisi, diberkatilah setiap bidang-bidang, seksi-seksi yang telah dipilih oleh Tuhan dan yang sedang ditumpah tangan oleh hamba-Nya. Kiranya Allah yang akan memberikan kepada kalian roh-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga kalian dapat boleh menjadi berkat bagi semua orang dan kalian menjadi terang bagi orang-orang lain. Dalam nama Yesus Tuhan telah diberkati. Haleluya. Mari bersama saya katakan amin. Jemaat silakan duduk dan saya akan serahkan SK dan Bapak Sekretaris